Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jamludin di channel Jamludin 19. Di sini saya ingin membuat sebuah video tutorial yaitu tentang pengolahan data Excel menggunakan fungsi-fungsi dari Microsoft Excel. Oke, di sini kita mungkin langsung saja ke video tutorialnya, yaitu kita akan menggunakan fungsi-fungsi dari Microsoft Excel. Oke, di sini saya memiliki data, memiliki bahan ajarnya yaitu data yang akan kita gunakan untuk tutorial kali ini, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, bisa teman-teman klik tombol subscribe-nya dan klik loncengnya agar dapat notifikasi dari video di channel ini. Oke, langsung saja ke video tutorialnya. Nah, di sini pertama-tama kita menyiapkan data yang akan kita buat. Nah, fungsi dari pengolahan data ini yaitu teman-teman, mungkin di sini teman-teman yaitu kesusahan dalam mengolah suatu data. Nah, apalagi data itu sangat banyak ya teman-teman. Nah, jadi di sini makanya kita sediakan Microsoft Excel itu untuk membantu atau mempermudah pekerjaan yang akan kita buat. Oke, di sini teman-teman kita langsung saja ke videonya ya teman-teman, ke caranya. Nah, di sini kita menyiapkan 10 data. Ini hanya contoh 10 data yang ada. Nah, di sini saya memiliki data yaitu nama, jenis kelamin, nilai, dan keterangan. Dan di sini ada opsi tambahan, nanti akan kita bahas. Nah, di sini yang pertama fungsi-fungsi pada Microsoft Excel yaitu ada fungsi operasi dasar. Yang pertama. Nah, fungsi operasi dasar ini yaitu dengan disimbolkan dengan plus sebagai penjumlahan, pengurangan itu strip, bintang itu perkalian, pembagian itu garis miring. Dan di sini kita langsung saja ke fungsi operasi dasar dari Microsoft Excel itu. Nah, kita gunain 3 data teratas ini ya, 1, 2 data, misalkan nilainya ini. Nah, kita ingin menjumlahkan, mengalihkan, mengurangi, dan membagikan. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah memunculkan fungsi. Saya memunculkan fungsi yaitu dengan klik sama dengan. Saya itu teman-teman munculkan fungsi seperti ini. Nah, jadi untuk memunculkan fungsi sendiri itu menggunakan sama dengan. Setelah itu di sini kita buka kurung, teman-teman. Dan kita klik yang nilai pertama. Kita gunain 3 nilai ini ya, teman-teman. Awal untuk gunain 3 nilai ini untuk contoh fungsi operasi dasar. Udah klik yang pertama seperti ini, kita tambahkan. Nah, kita tambahkan misalkan kita tambahkan dengan 80% gitu. 80%. Setelah itu kita kalikan. Nah, habis kita kalikan, dikalikan dengan nilai yang ada di sini. Jadi yang nilai kedua, teman-teman, 76, kita klik. Nah, setelah dikalikan, di sini kita kurangi dengan 0,5. Oke, 0,5. Nah, setelah itu kita kalikan, nggak usah, kita langsung saja bagikan. Kita tutup dulu kurungnya, kita bagikan dengan garis miring. Setelah itu kita bagikan dengan nilai yang ketiga seperti ini. Nah, sudah jadi seperti ini, kita enter. Nah, di sini akan muncul seperti ini, teman-teman. Ini tandanya ada yang salah dalam formula kalian. Misalkan, nah di sini saya tahu apa yang salah, yaitu kita menggunakan tanda titik di sini. Nah, ada sebagian dari Microsoft Excel yang menggunakan 0,5 itu adalah titik, memakai titik, jadi 0,5. Jadi di setiap Microsoft Excel itu berbeda ya, teman-teman. Nah, di sini karena saya menggunakan titik tidak bisa, jadi kita gunain koma. Nah, setelah itu kita enter. Maka akan muncul hasilnya dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian kita. Ini adalah hasilnya, teman-teman. Setelah itu kita masuk ke fungsi dasar statistika. Nah, fungsi dasar statistika ini berkaitan dengan data atau fungsi-fungsi yang digunakan dalam pengolahannya. Nah, misalkan di sini ada nilai nih. Nah, kita ingin menjumlahkan dari 10 orang ini, nilai dari setiap 10 orang ini kita totalkan nilainya itu ada berapa.
kan nggak mungkin kita manual, misalkan datanya ada 100, ada banyak lah, kita nggak mungkin secara manual untuk menjumlahkannya. Nah, jadi di sini kita menggunakan fungsi dasar statistika. Nah, apa itu fungsinya? Fungsinya yaitu kita menggunakan sum untuk penjumlahan. Sum itu adalah fungsi untuk menjumlahkan, hasil penjumlahan ya teman-teman. Nah, kita keluarkan terlebih dahulu fungsinya, yaitu sama dengan, setelah itu kalian klik sum. Nah, maka akan muncul di atas sini, atau teman-teman bisa manual juga. Nah, setelah itu kalian klik buka kurung seperti ini, dan kalian klik kanan, kalian klik terlebih dahulu tahan. Sudah kalian klik tahan, kalian seret ke bawah sampai semua data itu seret seperti ini, semua nilainya, 10 nilainya. Setelah itu kita enter. Nah, maka di sini otomatis total nilai dari seluruh nilai ini akan muncul, yaitu 669 nilainya ya teman-teman. Bisa kalian hitung sendiri kalau misalkan kalian kurang yakin gitu, tapi hasil ini pasti benar teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menghitung total jumlah laki-laki. Oke, di sini untuk menghitung total jumlah laki-laki kita menggunakan yaitu countif. Countif itu yaitu untuk memberikan banyak sel yang berisikan berisikan nilai yang sama dengan kriteria yang kita berikan. Nah, di sini kan ada campur tuh, ada laki, ada cewek. Nah, cara kita memisahkannya atau cara kita menghitungnya yaitu kita menggunakan rumus yaitu countif. Seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu kalian select jenis kelamin yang ada di data kalian. Nah, select semua. Setelah itu kalian titik koma. Nah, ada lagi nih teman-teman, di beberapa Excel kita ada yang menggunakan koma dan ada yang menggunakan titik koma. Jadi kalian lihat aja di bawah ini. Nah, kan ini ada range titik koma. Nah, kita jadi menggunakan titik koma. Tapi kalau di sini range koma aja. Nah, jadi kalian menggunakan koma. Nanti kalau kalian tetap menggunakan titik koma akan sama, tidak akan berhasil gitu teman-teman. Jadi kita ikuti yang ada di bawah ini ya teman-teman. Nah, setelah itu, setelah titik koma, teman-teman pilih kriterianya, yaitu tanda petik 2, petik 2 ya teman-teman, jangan petik 1, petik 2, ingat. Setelah itu kalian klik kalian klik L. Nah, untuk kriteria laki-laki ya teman-teman, kan tanda petik 2 lagi, tutup kurung dan enter. Nah, maka di sini total jumlah laki-laki itu ada 4 orang teman-teman. Bisa kalian lihat, hitung saja 1, 2, 3, 4 ya kan. Nah, maka akan muncul sini 4. Nah, setelah itu kita akan menghitung total nilai laki-laki. Nah, tadi kan untuk menghitung total nilai itu adalah sum, tapi untuk menghitung total nilai dari sebagian atau karakter tertentu, kriteria yang kita tentukan, yaitu dengan menggunakan sum ditambahin if. Jadi untuk menghitung sesuai dengan kriteria, kita masukkan sum if seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu kalian buka kurungnya, kalian pilih jenis kelaminnya. Nah, setelah itu titik koma lagi, kita pilih kriterianya. Jadi kriteria yang kita masukkan apa? Nah, kita masukkan kriterianya itu adalah laki-laki L tandanya. Kita petik 2. Setelah itu titik koma lagi. Nah, di sini ada sum range. Sum range-nya itu adalah nilainya. Nah, jadi total nilainya itu nilainya dari semua data itu kalian select semua. Dan setelah itu kalian tutup kurung, enter. Nah, maka di sini total nilai laki-laki adalah 295 ya teman-teman. Mungkin kalian bisa hitung sendiri, misalkan kalau kalian ragu dengan hitungan ini. Tapi di sini tidak mungkin salah teman-teman. Oke, kita lanjutkan, yaitu di sini ada mean, yaitu nilai rata-rata. Kita akan mencari nilai rata-rata dari nilai yang ada di sini. Nah, untuk mencari nilai rata-rata ini, pertama-tama kalian klik sama dengan untuk biasa memunculkan fungsi. Setelah itu teman-teman klik average. Nah,
yang ini teman-teman ya, mohon maaf. Nah yang ini average. Nah setelah itu teman-teman pilih syarat seperti biasa, klik kanan tahan dan pilih sampai bawah sini teman-teman. Nah setelah itu teman-teman klik enter. Nah maka untuk nilai rata-rata dari nilai 10 nilai ini adalah 66,9. Nah selanjutnya itu adalah nilai maksimum atau nilai tertinggi yang ada pada data ini, data di sini, nilai di sini. Nah jadi untuk mengetahui siapa yang memiliki nilai tertinggi atau nilai tertinggi itu berapa, nah di sini kita menggunakan fungsi yang namanya max. Max buka kurung, kita pilih lagi syarat dari atas ke bawah dan enter. Nah maka nilai terbesar itu adalah 82 yang ini ya teman-teman. Bisa dilihat tidak ada yang lebih besar dari 82. Nah setelah itu minimum, yaitu nilai terendah. Sama seperti maksimum, kita caranya menggunakan min. Minimum buka kurung, kita select dan kita enter. Maka nilai terendah adalah 34. Bisa dilihat di sini ada 34. Oke, kita lanjutkan yaitu menggunakan count, adalah untuk menghitung data bilangan. Nah data bilangan itu yang nilai ini ya teman-teman. Jadi misalkan kita nggak tahu nih jumlahnya ada berapa semuanya, nah kita hitung menggunakan count, yaitu dengan cara sama dengan count. Saya itu kita select data bilangannya, nilainya, dan kita enter. Nah di sini jumlah datanya itu adalah 10. Jadi berarti di sini ada 10 data gitu teman-teman. Tapi count ini biasa untuk mengetahui yang ada bilangannya aja ya teman-teman. Misalkan kalau ini enggak ada nilainya tuh, maka dia akan 9, nggak terhitung teman-teman. Jadi kita hitungnya seperti ini teman-teman. Kita menggunakan menghitung data bilangan. Jadi kalau bilangannya ada ya bakal kehitung, tapi kalau nggak ada dia nggak bakal kehitung. Nah untuk mengetahui apakah bilangannya itu ada atau enggak, yang kita cari menghitung data yang sudah terisi. Nah jadi terisi bilangan nih, jadi kita menggunakan sama dengan kontak. Nah seperti ini teman-teman, kontak. Kita select terlebih dahulu datanya, nilainya ini, dan kita enter. Nah di sini 10 berarti sudah terisi semua ya teman-teman. Di count ini berarti benar sudah terisi semua. Tapi misalkan ada yang kosong, misalkan di sini datanya kosong, nah maka dia akan otomatis 9 itu teman-teman. Nah untuk kontal sendiri kita bisa menggunakan yaitu bilangan, atau kita juga bisa menggunakan yang ini nih, yang nama. Jadi misalkan namanya nggak ada yang kosong, nah ini kan ada 10 yang sudah terisi. Nah misalkan di sini, nah kita hapus. Nah maka di sini otomatis akan 9. Jadi nilainya kok ada nilai 10, nilainya ada 10 tapi namanya ada 9, data namanya. Nah itu berarti ada yang kelebihan gitu teman-teman. Jadi kita bisa cek lagi. Nah setelah itu ada count blank, yaitu untuk menghitung data yang kosong. Jadi nah di sini kan udah full ya teman-teman. Nah misalkan kita menghitung ada yang kosong nih, nah kita menggunakan count blank, yaitu untuk mengetahui data yang kosong. Jadi kita share terlebih dahulu namanya dan kita enter. Nah di sini 0. Kenapa 0? Karena datanya itu terisi semua atau tidak ada yang kosong. Tapi jika ada yang kosong seperti ini, nah maka dia akan otomatis 1 karena ada data yang kosong, yaitu 1 teman-teman. Mungkin untuk fungsi operasi dasar dan fungsi dasar statistika cukup sampai di sini teman-teman. Kalian bisa pelajarin lagi atau kalian bisa tonton video ini berulang kali agar kalian mengerti cara menggunakannya. Nanti daftar rumusnya akan saya taruh di kolom deskripsi, bisa kalian pelajarin ya teman-teman. Dan juga untuk selanjutnya yaitu kita akan masih ada fungsi logika dan fungsi matematika, dan ada juga fungsi
memanipulasi teks. Nah, itu akan saya lanjutkan pada part selanjutnya. Jadi tunggu aja video saya berikutnya. Bye bye.